Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube Kanta Kanta bersama saya Mr. Kanta. Ya, video ini untuk siapa saja yang ingin mendalami tentang tenses atau masih bingung dengan tenses. Ya. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembahasan seri tenses yang ketiga, yaitu present simple tense interrogative. Untuk present simple tense ke-1, positif, dan kedua, penyangkalan, dapat diklik pada link dalam deskripsi di bawah ini ya. Kita akan menjawab soal latihan dulu pada video yang lalu ya. Yaitu pertama, the train arrives at 7 p.m. tonight. Kereta tiba pukul 7 malam ini. The train does not arrive at 7 p.m. Itu jawabannya. Ya, mengapa demikian? Karena mengandung kata kerja tindakan ya, sehingga kita pakai do not atau does not di sini ya. Subjek tunggal selain I dan you sehingga menyisipkan does not ya. Karena itu subjek tunggal selain I dan you, maka do-nya harus pakai is ya. Jadi does not di antara subjek dan kata kerja. Kata kerja tidak mengandung s lagi ya. Jadi tadinya arrives sekarang menjadi arrive ya. Oke, nomor 2, she's beautiful. Penyangkalannya, she's not beautiful. Dia tidak cantik penyangkalannya. Mengandung kata kerja penghubung is. Ya. Sehingga cukup menambahkan kata not setelah kata is ya. Jadi gampang ya, penyangkalannya hanya menambah kata not setelah linking verb. Jadi apapun yang linking verbnya tinggal tambah not setelah linking verb. Ya. Nomor 3, I and Andy are Indonesian. Saya dan Andy orang Indonesia. Jawabannya I and Andy are not Indonesian. Ya. Jadi tinggal tambah not di belakang are-nya. Mengandung kata kerja penghubung are sehingga cukup menambahkan kata not setelah kata are. Ya, yaitu kata linking verb. Nomor 4, Tom and Jerry always fight. Tom dan Jerry selalu berkelahi. Jawabannya Tom and Jerry do not always fight. Penyangkalannya ya. Nah, kenapa begini? Mengandung kata adverb of frequency always ya. Subjeknya jamak sehingga menyisipkan kata do not di antara subjek dan adverb ya. Kalau itu subjeknya tunggal maka pakai does not. Tapi ini karena jamak pakai do not di antara subjek dan adverb of frequency. Lalu nomor 5, Garuda Indonesia flies to Medan every day. Garuda Indonesia terbang ke Medan setiap hari. Jawabannya kalimat penyangkalannya adalah Garuda Indonesia doesn't fly to Medan every day. Mengapa demikian? Karena mengandung kata kerja tindakan. Subjeknya adalah tunggal selain I dan you sehingga menyisipkan kata does not ya. Do-nya menjadi ada tambahan es karena dia subjek tunggal selain I dan you. Does not ya, di antara subjek dan kata kerja. Kata kerja tidak mengandung s lagi karena s-nya sudah ada di does sini ya, sehingga flies-nya kembali ke bentuk awal menjadi fly ya. Ingat ya, jadi karena flies ini kata asalnya ada konsonan dan diakhiri dengan huruf y ya. Jadi dia berubah menjadi flies ya pada saat positif, kalimat positifnya untuk tunggal ketiga. Namun setelah ada does not, maka dia kembali ke awal lagi menjadi fly ya. Nomor 6, Joko has a villa in Puncak. Joko memiliki sebuah villa di Puncak. Jawabannya Joko doesn't have a villa in Puncak. Ya. Nah, kenapa demikian? Mengandung kata kerja tindakan, subjek tunggal selain I dan you, sehingga menyisipkan kata does not. Ya, karena dia tunggal selain I dan you, do-nya ini harus pakai
is. Jadi does not ya. Does not di antara subjek dan kata kerja ya. Kata kerjanya tadinya has, kan mengandung s. Kembali ke awal menjadi have ya. Kata kerja tidak mengandung s lagi ya. Kembali ke awal. Oke. Baik, kita akan mulai kita video dengan penjelasan simple present tense ketiga ini, yaitu dengan kalimat present simple tanya ya. Menggunakan kata kerja tindakan. Yang kedua menggunakan kata kerja penghubung. Yang ketiga menggunakan paduan kata keterangan frekuensi, adverb of frequency, dengan action verb atau dengan linking verb ya. Baik, sebelumnya kita pahami dulu kalimat tanya itu apa sih? Kalimat tanya adalah atau interrogatif adalah kalimat yang bersifat meminta suatu penjelasan atau konfirmasi. Kalimat present simple tanya adalah kalimat tanya atau interrogatif dari present simple tense ya. Cara menyusun kalimat present simple tense untuk kalimat tanya ya. Seperti biasa kita bagi menjadi 3 kelompok. Satu untuk kelompok kalimat yang mengandung kata kerja tindakan atau action verb ya. Polanya kita konsisten menggunakan subject plus verb plus object plus modifier. Nah, untuk kalimat tanya ini yang menggunakan action verb seperti biasanya kalau present tense action verb ya. Kelompok subjeknya terbagi 2 kan. Pertama yaitu tunggal saya dan kamu beserta seluruh jamak, satu kelompok. Kelompok kedua adalah tunggal selain I dan you ya. Itu kelompok kedua. Nah, sekarang kita lihat kelompok pertama dulu ya. Nah, untuk membuat kalimat tanya itu dengan menambahkan kata do pada awal kalimat yang berkata kerja tindakan ya. Dalam hal ini, do itu ditaruh atau diletakkan sebelum subjek ya. Dan do ini menjadi apakah ya. Menjadi apakah. Nah, seperti pada simple present positive ya. Action verb di sini untuk kelompok ini kan tidak ada tambahan apapun s. Makanya do di sini juga simpelnya. Secara taruh di depan ini kalimat kata apakah ini tidak mengandung s juga ya. Jadi di sini tetap do. Sehingga kalimat tanya menjadi ya. Do I drink tea every morning? Do you eat breakfast every morning? Atau do we drink tea every morning? Ya. Atau do student go to school by bus? Ya. Atau do we have a house in Bandung? Nah, kalimat tanya ya. Jadi mudah bukan? Tinggal menambahkan kata do di depan kalimat positive action verb ya. Untuk yang subjek tunggal dan seluruh jamak formnya bentuknya do ya, tidak ada is-nya. Jadi contoh gini, do they eat breakfast every morning? Apakah mereka sarapan pagi setiap pagi? Do you have a house in Bandung? Apakah kamu punya rumah di Bandung? Ya. Baik, selanjutnya adalah seluruh tunggal selain I dan you. Ya, yaitu dia, he, dia wanita, she, yaitu he, she, it, Anita, and the man. Ya. Nah, pada positif present simple, ya, untuk seluruh tunggal selain I dan you, kata kerja tindakan harus pakai S ya. Nah,
Oleh karena itu, pada saat membentuk kalimat tanya, do-nya juga yang diletakkan di depan sebelum subjek harus pakai S ya. Nah, karena dia berakhiran O, maka ditambah IS ya. Jadi selain tunggal I dan you, kata do berakhiran O, maka ditambah ES di belakang do. Nah, ini seluruh tunggal selain I dan you harus pakai S ya kan. Nah, kalau positifnya, kalimat positifnya ya, itu he drinks tea every morning. She eats breakfast every morning. Atau Anita drinks tea every morning. Pakai S kan. Nah, setelah do ini ditambah S ya, kan harus tambah S karena dia tunggal selain I dan you. Maka S yang di sini hilang semua ya. Kembali ke bentuk kata dasar awal tanpa ada tambahan apapun ya. Sehingga kalimat tanya menjadi does she drink atau does he drink, nggak ada S-nya ya. Does Anita have ya. Does the man go ya. Nah, ini semua tidak ada S-nya ya. Oke, gampang bukan? Ya. Kita lanjut. Baik. Bagaimana kalau kalimat mengandung kata kerja penghubung atau linking verb? Membentuk kalimat tanyanya bagaimana? Nah, kita lihat dulu ya, waktu positif bentuknya tuh seperti ini, present simple positive ya. Subject plus linking verb plus object plus modifier ya. Kalau mengandung linking verb, positifnya kan seperti ini ya. Yaitu seperti contohnya I am a teacher ya. He is a teacher, he is a doctor ya. You are happy ya. Nah, I am, he is, you are ya. Nah, positifnya seperti ini. Kalimat tanya seperti apa? Nah, membentuk kalimat tanya present simple itu hanya dengan menggeser ya. Linking verb ini dipindah ke depan ya, sebelum subjek. Gampang bukan? Jadi tinggal linking verbnya dipindah ke depan saja ya, menjadi am I a teacher? Is he a teacher? Are you happy? Ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat konstruksinya, kalau positive linking verb itu kan di kelompok ada 3 kelompok untuk pokok kalimat atau subjeknya ya. Yaitu saya, kemudian tunggal kamu yang digabung menjadi subjek ya sendiri. Lalu seluruh tunggal are dan you subjek sendiri juga ya. Nah, ini juga demikian ya. Karena apa? Karena saya I itu dia pakai M ya. Kalau you are, you, we, you, there, the cats pakai R ya. Dan yang 3 ini untuk yang seluruh tunggal selain I dan you pakai is. Nah, tadi kan sudah kita lihat ya. Membentuk kalimat tanya, pindahkan saja linking verbnya ke depan. Ya, di switch ke depan. Jadi, am I smart? Ya. Am I rich? Am I happy? Am I healthy? Demikian juga dengan ini, are di depan pindahnya. Are you smart? Are you rich? Are you happy? Are you healthy? Ya. Juga untuk is dipindah ke depan. Tadi he is happy menjadi is he happy? Is she healthy? Is she smart? Is she rich? Is Anita happy? Is Anita healthy? Is this man rich? Ya, jadi gampang ya membentuk kalimat tanyanya. Jika ada linking verb, pindahkan linking verbnya menjadi awal kalimat ya, lalu pasang tanda tanya di belakang kalimat ya. Atau pada saat mengucapkannya dengan nada menaik ya. Am I smart?
Are you rich? Are you happy? Are you healthy? Ya. Oke. Lanjut ya. Baik, bagaimana kalau kalimat itu ada adverb of frequency yang harus digunakan? Ya. Letaknya di mana adverb of frequency ini? Ya. Nah, jadi masih ingat ya, adverb of frequency itu adalah keterangan ya tentang seberapa sering pekerjaan atau tindakan yang dinyatakan dalam kata kerja itu dilakukan ya. Nah, kalau ada kata ini kan harus pakai present tense ya. Oke. Lalu kalimat tanyanya bagaimana? Nah, ini contohnya kan always, usually, often, sometimes ya, ever, never, regularly ya, daily, monthly, every, annually, twice, hourly, weekly. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini belum semua, ini hanya contoh di sini ya. Nah, di mana disisipkan adverb of frequency-nya? Ya. Nah, kalau tidak ada adverb of frequency kan cuma hanya do tambah do lalu kalimat positif ya. Nah, kalau ada adverb of frequency dia sebelum atau di antara subjek dan kata kerja atau verb ya. Apakah kata kerja di sini adalah kata kerja tindakan ya. Jadi sisipkannya di sini di antara subjek dan kata kerja tindakan ya. Sehingga kalimat tanyanya ini kan di kelompok pertama do dan suruh jamak ya, tetap ini ya kan. Saya, kamu dan suruh jamak ya pakai do ya. Do I, do you. Nah, setelah ini do I usually drink tea in the morning ya. Do you usually eat breakfast ya? Ya. Nah, jadi disisipkannya setelah subjek ya. Contohnya gini, do you often drink tea in the morning? Ya. Apakah kamu biasanya minum teh pagi hari? Do they always take the bus into town? Apakah mereka selalu naik bus ke kota? Ya. Gampang ya, jadi menyisipkan adverb of frequency di antara subjek dan verb. Oke. Nah, ini juga untuk seluruh tunggal ya, yang non atau yang bukan I dan you ya. Kalimat tanya tanpa adverb of frekuensinya kan juga seperti ini ya. Tapi dia bedanya pakai does ya. Does he? Nah, setelah itu adverb of frequency disisipkan di antara he dan atau subjek dan kata kerja tindakan ya. Sehingga begini, does she often eat breakfast here? Apakah dia sering makan pagi atau sarapan pagi di sini? Does Anita always take the bus into town? Ya. Nah, seperti yang positif, ya, yang bukan kalimat tanya. Ini kan ada S-nya ya. Nah, karena sudah ada S di depan sini, kalau positif ada S, maka di sini S-nya harus hilang. Sudah ada di sini ya. Oke, yang positif ada S. Karena kalimat tanya di sini sudah memiliki S, maka kata kerjanya S-nya harus kembali ke awal. Tidak ada S lagi ya. Oke. Lalu yang adverb of frequency letaknya di mana untuk kata kerja penghubung? Ya, untuk kalimat yang mengandung kata kerja penghubung. Nah, ini kan subjeknya 3 kelompok ya. Kalau yang positif ini tetap juga sama 3 kelompok ya, karena I am, you are, we are, they are ya. Nah, kalimat tanyanya kan men-switch ke depan ini kan am, are, is ya. Nah, penyisipannya juga sama ya, yaitu setelah subjek. Ya, kita lihat ke atas lagi. Nah, ini kan setelah subjek.
untuk yang tindakan, verb, action verb ya. Di sini linking verb juga sama ya, menyisipkan adverb of frequency setelah subjek ya. Oke. Jadi am I always late for work umpamanya gitu ya. Atau am I rarely late for work ya. Are you usually late for work ya. Are the cats, oh nggak cocok ya late for work the cats ya. Are they usually late for work ya. Is he always late for work? Nah, ya. Jadi hanya menyisipkannya setelah subjek ya. Contohnya, are they often late for work? Am I always late for work? Ya. Is she frequently late for work? Ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat sekarang summary-nya seperti apa ya. Summary present simple tanya atau interrogative ya. Yang satu mengandung action verb kelompok 1 ya. Kalimat tanyanya menambah do di depan subjek ya. Kalau ada adverb of frequency maka diletakkan setelah subjek ya. Dan karena dia adalah I do atau I you dan semua jamak ya, maka bentuk dia adalah do. Tapi kalau itu adalah semua tunggal kecuali I dan you, yaitu he, she, it, Anita, this man, maka dia pakai berubah menjadi does ya. Nah, kalau ini sudah does, maka it-nya sudah tidak ada s lagi ya. Kalau positifnya kan harus pakai s di it ya, jadi it's gitu kan. Nah, karena does-nya sini sudah ada s-nya ya. It di sini tidak boleh ada tambahan lagi ya. Tidak she always eat breakfast here? Does he always eat breakfast here? Does Anita always eat breakfast here? Nah, oke. Yang kedua, mengandung linking verb ya. Nah, kalau mengandung linking verb, kalimat tanyanya cuma switch posisi linking verb ya ke depan atau ke awal kalimat sebelum subjek ya. Nah, kalau ada adverb of frequency ditaruhnya setelah subjek ya, seperti ini. Jadi am I always late for work? Are you atau semua subjek ya, dan are you, are we, are they, are students always late for work? Nah, kalau students always late for school ya. Oke, yang untuk semua tunggal kecuali I dan you pakai is ya. Is-nya juga switch ke depan dan frekuensinya setelah subjek ya. Oke. Jadi ini kalimat tanya ya, membuatnya simple ya. Kita lanjut ke kita latihan ya. Buat kalimat present simple interrogative lalu jelaskan apa alasannya ya. I go to school every morning. Saya pergi ke sekolah setiap pagi. Bikin kalimat tanyanya. Do I go to school every morning? Ya, kalimat dengan subjek tunggal I. Ya, alasannya ya, karena subjek tunggal I, maka kita menambah do. Mengandung kata kerja tindakan ya. Kita pakai do. Kalau ini bukan kata kerja tindakan, maka kita tidak menambah do, ya bukan? Nah, mencantumkan kata do di depan subjek, ya. Oke, ini penjelasannya. Sekarang pertanyaannya yang harus dijawab, ya. The train arrives at 7 p.m. tonight. Kereta tiba pukul 7 malam ini.
Bikin kalimat tanya dalam bahasa Inggris, lalu jelaskan ya. Nomor 2, she's beautiful. Dia cantik. Bikin kalimat tanya, lalu jelaskan alasannya ya. I and Andy are Indonesian. Saya dan Andi orang Indonesia ya. Bikin kalimat tanya, lalu jelaskan alasannya mengapa ya. Tom and Jerry always fight. Tom dan Jerry selalu berkelahi. Bikin kalimat tanya, lalu jelaskan mengapa. Ya. Garuda Indonesia flies to Medan every day. Garuda Indonesia terbang ke Medan setiap hari. Lalu bikin kalimat tanya di sini dan alasannya mengapa. Ya. Joko has a villa in Puncak. Joko memiliki sebuah villa di Puncak. Bikin kalimat tanya ya di sini. Lalu alasannya apa? Ya, seperti biasanya latihan tidak menggunakan multiple choice karena untuk melatih kita membuat kalimat tanya tanpa ada contekan ya. Oke. Silakan di-subscribe ya untuk mendapatkan video-video lanjutannya supaya tidak terputus dan juga share ya ke teman-teman supaya bisa komunikasi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas seri tenses yang kedua dalam video berbeda ya, yang membahas tentang present continuous ya. Oke. Demikian video kali ini, dan bila ada pertanyaan komentar bisa dikemukakan ya dalam kolom komentar. Semoga video ini berguna untuk Anda. Bye bye, salam sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya.